Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Kimarasari Dewi Pomularsih, dan teman-teman saya, Sindirila Pramesti, Kurnia Salvanurani, Sulistianto, dan Sucita Metrianti, yang berjudulkan Analisis Kelengkapan Rekam Medis Elektronik. Analisis kelengkapan rekam medis elektronik merupakan hal yang penting lagi di rumah sakit karena berpengaruh terhadap proses pelayanan pasien yang diberikan petugas kesehatan serta berpengaruh terhadap mutu rekam medis. Pengelolaan data di rumah sakit merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan suatu sistem informasi di rumah sakit. Pengelolaan data secara manual mempunyai banyak kelemahan. Selain membutuhkan waktu yang lama, kekurangannya juga kurang dapat diterima. Kini, kemungkinan kesalahan sangat besar. Teknologi informasi yang ada sekarang ini merupakan pekerjaan pengelolaan data dengan cara manual dan dapat digantikan dengan suatu sistem informasi dengan komputer. Pengertian rekam medis elektronik. Pengertian rekam medis menurut Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3/2008 pasal 1 ayat 1 yang berisi rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah dokumen penting tiap-tiap rumah sakit maupun layanan kesehatan lain yang berisikan catatan mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain. Rekam medis memiliki arti luas, tidak hanya pada kegiatan pencatatan, tetapi juga memiliki pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan instalasi. Kegiatan pencatatan adalah suatu bentuk aktivitas yang tercantum dalam uraian tugas unit-unit rekam medis. Rekam medis elektronik bisa diakses dengan komputer atau sistem elektronik dari suatu jaringan dengan tujuan utama menyimpan, perawatan, dan pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu. Di Indonesia, rumah sakit mulai menggunakan rekam medis elektronik. Hal tersebut disebabkan karena kehadiran rekam medis elektronik di Indonesia diperbolehkan dan tercantum dalam Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3/2008 pasal 2 yang berbunyi rekam medis harus dibuat secara lengkap, tertulis dan jelas atau secara elektronik, dan penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri. B. Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi. Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan adalah kegiatan menjaga, memelihara, dan melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktek dokter klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman. C. Kelengkapan dokumen rekam medis elektronik. Dokumen rekam medis dikatakan lengkap apabila memenuhi indikator dalam kelengkapan pengisian keakuratan tepat waktu sehingga dapat dipercaya dan lengkap, maka perlu dilakukan tinjauan kelengkapannya. Apabila dokumen rekam medis belum lengkap setelah pasien selesai pelayanan atau perawatan dengan batas waktu pelengkapan dokumen rekam medis selama 48 jam dapat dikategorikan sebagai IMR atau Incomplete Medical Record, sedangkan dokumen rekam medis yang belum lengkap setelah melebihi masa pelengkapan dari masing-masing unit pelayanan dengan batas lebih dari 14 hari, maka dokumen rekam medis dikatakan atau dikategorikan sebagai DMR, Delinquent Medical Record.
D. Keuntungan rekam medis elektronik. Keuntungan dari rekam medis elektronik yaitu 1. Peningkatan produktivitas. Penggunaan sistem EMR dapat mengurangi biaya. 2. Efisiensi sistem EMR yang diadopsi dapat mengurangi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 3. Menguras kejadian efek samping obat dalam perawatan rawat inap dan rawat jalan. 4. Penggunaan HIT untuk perawatan pencegahan jangka pendek. Sistem EMR dapat mengintegrasikan rekomendasi berbasis bukti untuk layanan pencegahan seperti ujian screening dengan data pasien seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan layanan tertentu, sistem ini dapat meningkatkan penyedia layanan untuk menawarkan layanan selama kunjungan rutin dan meningkatkan pasien untuk jadwal perawatan. 5. Menggunakan HIT untuk penanganan penyakit kronis jangka pendek. Sistem EMR dapat menjadi instrumen selama proses pemulihan penyakit atau untuk pasien beresiko tinggi. Sistem manajemen kasus membantu koordinasi alur kerja termasuk komunikasi di antara beberapa spesialis dan pasien. Hasil dan pembahasan. Review kelengkapan data administrasi pada formulir persetujuan umum meliputi data sosial 1, nama lengkapnya 72%, lengkapnya 83,7%, tidak lengkapnya 14%, tidak lengkapnya 16,2%, tidak berlakunya 0%, tidak berlakunya 0. 2. Alamat lengkapnya 74%, lengkapnya 86%, tidak lengkapnya 12%, tidak lengkapnya 13,9%, tidak berlakunya 0%, tidak berlakunya 0. 3. Jenis kelamin lengkapnya 74%, lengkapnya 86%, tidak lengkapnya 12%, tidak lengkapnya 13,9%, tidak berlakunya 0%, tidak berlakunya 0. 4. Umur lengkapnya 73%, lengkapnya 84,4%, tidak lengkapnya 13%, tidak lengkapnya 15,1%, tidak berlakunya 0%, tidak berlakunya 0. 5. Penanggung jawab lengkapnya 65%, lengkapnya 75,5%, tidak lengkapnya 21%, tidak lengkapnya 24,4%, tidak berlakunya 0%, tidak berlakunya 0. 6. Tanda tangan lengkapnya 80%, lengkapnya 93%, tidak lengkapnya 0%, tidak lengkapnya 0, tidak berlaku 0%, tidak berlaku 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, review kelengkapan data administratif pada formulir persetujuan umum. Untuk review kelengkapan data administratif pada formulir persetujuan umum lengkap, kita dapat menjumlahkannya 83,7% untuk nama, 86% untuk alamat, 86% lagi untuk jenis kelamin, 84,4% untuk umur, 75,5% untuk penanggung jawab, dan 93% untuk tanda tangan. Jumlah itu semua dijumlahkan dan dibagi menjadi 6 karena ada 6 kategori. Jadi untuk review kelengkapan data administratif pada formulir persetujuan umum lengkap ada 84,83%. Dan untuk review kelengkapan data administratif pada formulir persetujuan umum tidak lengkap, kita dapat menjumlahkannya 16,2% untuk nama, 13,9% untuk alamat, 13,9% lagi untuk jenis kelamin, 15,1% untuk umur, dan 24,4% untuk penanggung jawab, dan 0% untuk tanda tangan. Keenam jumlah tersebut kita bagi 6 dan jawabannya 15,17%. Review kelengkapan data administratif pada formulir persetujuan umum tidak berlaku. Lalu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka jumlah item identitas yang lengkap adalah 84,83% dan yang tidak lengkap 15,17%. Ketidaktelitian petugas rekam medis dalam mengisi dan mengecek ulang
merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidaklengkapan berkas rekam medis pasien rawat inap. Lalu selanjutnya, review kelengkapan pengisian data klinis pada resume medis. Review kelengkapan pengisian data klinis pada resume medis lengkap. 77,9% untuk anamnesa, 31,3% untuk tindakan medis, 56,9% diagnosa. Ketiganya kita jumlahkan dan kita bagi tiga, lalu jawabannya 55,36%. Review kelengkapan pengisian data klinis pada resume medis tidak lengkap. 22% untuk anamnesa, 6,9% tindakan medis, 37% untuk diagnosa. Lalu semua kita jumlah dan dibagi 3, jawabannya 22,0%. Review kelengkapan pengisian data klinis pada resume medis tidak berlaku. 61,6% tindakan medis. Kita bagi menjadi 3 karena 0% untuk anamnesa dan 0% untuk diagnosa. Lalu jawabannya 22,64%. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka jumlah item data klinis yang lengkap adalah 55,36%. Yang tidak lengkap 22,0%. Yang tidak berlaku 22,64%. Faktor pengetahuan dan kurangnya sosialisasi adalah salah satu faktor utama yang menjadi penyebab adanya beberapa formulir data klinis yang menjadi tidak lengkap. 3. Review kelengkapan data klinis pada formulir hasil. Review kelengkapan data klinis pada formulir hasil penunjang lengkap. 47,6% untuk laboratorium, 46,5% untuk radiologi, 2,3% untuk konsultasi, dan dibagi menjadi 3 akan mendapatkan hasil 32,13%. Review kelengkapan data klinis pada formulir hasil penunjang tidak lengkap yaitu 25,5% untuk laboratorium, 12,7% untuk radiologi, dan 0 dibagi menjadi 3 akan keluar hasil 8,5%. Review kelengkapan data klinis pada formulir hasil penunjang tidak berlaku. 26,7% untuk laboratorium, 40,6% untuk radiologi, 97,6% untuk konsultasi gizi, dan dibagi menjadi 3. Hasilnya yaitu adalah 59,37%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka jumlah data hasil penunjang yang lengkap adalah 32,13%. Tidak lengkap yaitu 8,5% dan tidak berlaku yaitu 59,7%. Ketidaklengkapan pengisian hal ini tentu saja tidak sesuai dengan aturan yang ada, yakni rumah sakit dalam menganalisis rekam medis dilakukan dengan cara meneliti rekam medis yang dihasilkan oleh staf medis parademik secara hasil pemeriksaan dari unit-unit penunjang sehingga kebenaran penempatan diagnosa dan kelengkapan rekam medis dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.